Hari ini saya jalan-jalan ke Toys Kingdom, lalu saya lihat ada Keyplay. Ini ada Keyplay ngeluarin Ultraman baru ya, versi baru yang harganya sama kayak Blockkiss, yaitu 79.900. Ini keluaran terbarunya. Jadi ya penasaran aja saya, karena Keyplay udah ngeluarin Ultraman juga sebelumnya, cuman Ultraman-nya berbeda ya. Lebih proporsinya berbeda, lebih besar, dan harganya 100.000 ke atas. Sedangkan ini baru volume yang pertama nih. Volume pertama Keyplay ngeluarin. Maka dari itu, hari ini saya akan bandingkan Keyplay dengan Blockkiss. Sama-sama Ultraman. Kita lihat seperti apa komparasinya, mana yang lebih keren, mana yang lebih bagus. Let's go. Oke, jadi ini Keyplay Zero. Entah namanya karena dari Ultraman Zero atau karena emang serinya seri Zero, saya kurang tahu. Jadi ini Keyplay yang harganya 80.000 atau 79.900. Dia versinya sama dengan Blockkiss seperti ini, tapi isinya saya nggak tahu kayak apa. Nah, secara singkat nih kotaknya tuh, nah dia official license, mantap sini, official license-nya keren nih, Suburaya, entah ini apa maksudnya. Nah, ini ada beberapa Ultraman-nya. Jadi ada dua secretnya, yang satu lagi di bawah sini nggak kelihatan nih. Oke, nah ini bener-bener super rare karena ditutupin stikernya, jadi bener-bener super rare. Ultimate Shining Ultraman Zero. Ini yang super rare-nya nih. Rare-nya ada Absolute Tartarus dan sisanya yang common-nya nih. Sekilas bentuknya bagus sih. Jadi proporsinya itu kayak humanoid banget, beda sama Blockkiss yang bentuknya terlalu mainan, sedangkan ini bentuknya lebih humanoid. Dan rumornya sih saya dengar di forum, gara-gara ini Blockkiss itu akan ngeluarin Galaxy version terbaru, tapi versinya lebih humanoid, jadi mirip-mirip kayak gini nih, mirip kayak gini. Nah, ini gambar sampingnya nih. Semoga kita dapat yang ini ya, super rare ya. Kita akan komparasi nanti dengan Blockkiss, seperti apa bahan materialnya. Kita sekalian unboxing juga Blockkiss Galaxy Version 4. Oke, kita akan buka Keyplay Ultraman Zero volume 1. Kita akan buka, kita akan gacha, lalu setelah kita rakit kita dapat apa. Kita mulai buka. Oke, sudah terbuka. Ini base-nya. 1, 2. Wow. Oh, enggak, ini itunya. Kirain dapat dia langsung. 1, 2, 3. Oh, banyak nih sih ya. Dapat apa kita? Wow. Kita dapat ini guys, SRS. Wih, iya kayaknya. Iya nih. Wih, mantap. Kita dapat SR Hidden Design Ultimate Shine. Yeay, kita dapat langsung SR-nya, mantap. Dapat SR-nya langsung. Keren. Wah. Makin semangat kita nih. Kita langsung dapat SR-nya nih. Ultimate Shiny Ultraman Zero. Wah, ini hoki saya kepakai lagi nih guys. Sekilas partnya base-nya keren ya. Ini udah ada base-nya nih. Kita dapat dia nih guys. Mantap. Ayo kita coba kita rakit seperti apa jadinya. Sebelum kita rakit, kita lihat dulu bahan materialnya. Nuh, dia artikulasinya, plastiknya nggak sesolid Blockkiss sih, tapi entah seperti apa. Cuman tuh dia mantap banget ya artikulasinya untuk harga 80.000. Mantap sih nih. Wih, kita dapat super ticket. Yes, mantap. Oke, kita langsung rakit. Oke, sudah jadi. Ini adalah Ultraman Zero Shining Ultimate Shining.
Ini keren sih guys, proporsinya humanoid gini. Terus ini karena super rare ya, karena super rare-nya. Tapi secara plastik sih, kalau subjektivitas saya, kayaknya sih masih kerasan blokis deh. Dibanding ini masih kerasan blokis. Cuman ini karena masih volume 1, jadi mungkin masih banyak perbaikan ke depannya. Tapi secara overall ini keren sih guys, ini keren. Terus base ini complicated banget nih tuh. Bisa dinaikin nih, ini base ini tuh. Tuh, bisa dinaikin, diturunin. Ini karena yang super rare jadi kayak gini. Kalau tadi saya lihat di petunjuknya, yang dapat base unik itu pertama super rare, dia dapat batunya. Terus Ultraman Zero juga sama complicated. Kalau Leo biasa. Tuh, ini Ultraman Z biasa. Nah, ini Tiger Reboot biasa. Nah, Ginga juga dapat yang complicated. Nah, ini kalau yang rare, Tartarus juga pasti yang keren. Kalau yang SR dapat tambahan diorama batu kayak gini, guys. Dapat diorama batu kayak gini. Dan ini keren sih, guys, tuh. Detail belakangnya. Karena saya dapat yang SR, jadi ya pasti maksimum keren ya. Paling maksimum keren ya. Ini dapat efek-efek listrik juga. Ini base-nya tuh ada batunya. Dan ini dapat tambahan listrik lagi. Jadi kalau misalnya nggak mau pakai senjata, bisa diganti jadi listrik di sampingnya. Tuh. Listrik dua-duanya tuh. Efek-efek cahaya keren sih. Sama dapat ini nih. Ini saya jujur saya nggak tahu nih senjatanya kayak gimana modelnya. Mungkin Anda tahu bisa tinggalkan di komen. Dan kita dapat sepasang tangan lagi nih. Tangan yang bentuknya style fighting andalan Ultraman biasa. Yang kita dapat cadangan juga part-part ankle-nya. Overall ini keren sih. Kalau yang dipegang mungkin lebih tipis nih dan lebih ringan daripada blokis. Cuma kalau misalnya kita pajang doang, keren sih. Mantep dah. Ini itu pengen kita review. Kita coba buka juga blokis Ultraman Galaxy yang terbaru banget yang 14. Ini yang 01 ini udah 14. Kita lihat komparasinya seperti apa. Langsung kita buka. Jujur saya awalnya saya nggak mau dapat kaiju. Yang ini nih, saya nggak mau dapat kaiju. Tapi kayaknya setelah dapat dia nih, bolehlah kaiju biar kita bisa bikin diorama berantemnya. Tapi ya semoga kita dapat secret lah. Ya jadi kita bisa dapat apa aja yang ditakdirkan. Semoga kita dapat, yang jelas kita semoga dapat secret. Tapi kalau nggak dapat secret, kita bisa dapat Ultraman Orb nih, Ultraman Orb. Ini Ultraman Zero shiny juga ya. Iya. Dan atau Kaiser Bella juga keren sih. Kita langsung buka. Oke, kita sudah buka. Welcome. Udah buka, saya nggak tahu dapat apa. 1, 2. Oh, ini petunjuknya. 1, 2. Beneran dapat kaiju kita. Zendrias Mother and Baby. Nggak dapat Ultraman, kita dapat kaiju. Ya doanya kekabul dah. Beneran kita dapat kaiju. Ya udahlah, it's okay. Nggak apa-apa. Karena kita udah dapat dia, keyplay-nya. Ternyata Ultraman kita ditakdirkan kaiju. Dapat Ultraman, dapat monster dan anak-anaknya. Oke, sebelum saya rakit, saya ingin komparasikan. Nah, ini bahan plastiknya nih, guys. Blokis. Kalau menurut pribadi saya masih jauh lebih unggul daripada keyplay. Ini keyplay terasa tipis, lebih tipis tuh. Bukan karena itemnya ya. Tuh, senjatanya pun juga terasa nih. Ringkih dan tipisnya tuh terasa. Sedangkan kalau misalnya blokis, ini udah sangat-sangat firm banget bentuknya. Udah kokoh banget bentuknya nih. Kayak gitu. Oke deh, nah kita dapat kaiju, kita langsung skip sampai jadi. Oke, kita dapat kaijunya. Kita dapat si Zendrias dan bayinya yang lucu ini. Zendrias dan bayinya. Ini guys,
Ya, dengan tanpa mengurangi subjektivitas saya, objektivitas saya, secara material masih jauh lebih bagus Blokis kemana-mana. Saya ngelihat ini Keyplay masih butuh banyak PR untuk perbaikan material, karena saya ngelihat ini masih seperti mainan yang murah lah. Bahannya tuh kayak mainan murah, tipis dan nggak sekokoh itu. Sedangkan kalau Blokis ini kokoh banget. Emang Blokis itu udah generasi ke-14 dan udah pemain lama. Jadi dia udah bisa dapat formulanya, harga murah tapi kualitasnya bagus. Kalau kelak nanti Blokis bentuknya humanoid kayak begini, tentu saya akan tetap beli Blokis dibandingkan Keyplay. Ya tanpa ini ya bias, karena di Blokis saya dapat kaiju, kurang hoki. Kalau di Keyplay saya hoki dapat yang super rare-nya. Tapi secara preferensi saya, kayak saya akan tetap di Blokis. Tapi kita tetap harus beri ruang ke Keyplay untuk terus berkembang. Dan saya berharap Keyplay akan terus bersaing ke Blokis. Kenapa? Supaya Blokis bisa makin improve terus. Blokis improve, Keyplay terus. Kalau misalnya komunitas suatu produk nggak dimonopoli satu produk, nggak dimonopoli satu brand maksudnya, itu akan terus berkembang. Dan itu akan terus timbul dan terbuka lagi ruang untuk bertumbuh. Jadi nggak ngestak lah. Dan dengar-dengar gara-gara Keyplay bikin form humanoid yang 80 ribuan, Blokis di Galaxy versionnya juga mau bikin form yang humanoid kayak gini. Jadi proporsinya seperti manusia lah, bukan yang cibi-cibi. Dan ini asik banget sih, keren banget sih. Kalau yang klasik sih udah ada ya, tapi kan harganya kan di atas 100 ya. Tapi kalau untuk 80 ribu, menurut saya boleh lah kayak gitu jadi Blokis. Ya itu sih komparasi saya antara Keyplay ini yang baru keluar dan Blokis Galaxy version. Jadi kesimpulannya adalah, yang pertama dari segi material, Blokis masih jauh lebih unggul. Kalau misalnya teman-teman dengerin suaranya masih sangat jauh. Materialnya ini masih terlihat lebih murah, kelihatan lebih murah bahannya dibandingkan Blokis yang udah solid banget bahannya ya. Apalagi ini udah, tapi Blokis ini yang utama udah versi ke-14, sedangkan ini masih versi yang pertama. Dan secara material, tapi secara bentuk proporsi tubuh, saya suka banget sama proporsi tubuh ini. Dengan harga 80 ribu, teman-teman bisa dapat proporsi tubuh yang keren. Jadi dia nggak cibi. Mungkin itu kali ya yang bikin harganya bisa lebih murah. Di korbannya di materialnya. Kayak gitu. Itu dari segi bahan, dan secara overall mungkin preferensi saya masih tetap ke Blokis. Apalagi kalau Blokis ngeluarin humanoid, tapi tidak menutup kemungkinan kita terus berharap Keyplay makin berkembang. Saya nggak tahu, saya belum baca sejarah itu sih, siapa yang lebih duluan, Keyplay atau Blokis. Kayak Keyplay juga udah jadi pemain lama ya, tapi dari lini produk lain. Kayak gitu. Oke deh, itu aja pembandingin kita, komparasi kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau kalian suka video-video seperti ini. Tetap terus stay di Faisal Toys Box, sebarkan lagi, karena mainan adalah teman kita. Terima kasih, bye.